Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan Ustadz Fuad pelajaran BK. Ini awal bulan ya. Awal bulan ini masuk pertemuan ke 11. Materinya ke 11 yaitu nanti Ustadz Fuad akan menjelaskan berpikir positif. Oke, ini sudah muncul materinya berpikir positif. Loading ya, sebentar. Nah, sebelum Ustadz Fuad mulai, Ustadz Fuad sampaikan dulu pembukaannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmatnya kepada kita. Berpikir positif. Nah, Mas Mbak kelas 2. Kelas 2 ya, berpikir positif. Kita lihat pengertiannya berpikir positif itu apa? Kita lihat. Berpikir positif adalah berpikir yang baik-baik. Gak boleh mikir yang jelek-jelek. Oke. Gimana mikir yang baik-baik? Ya harus yang baik pikirnya. Nah, tidak berpikir negatif. Oh, sama saja Ustaz Fuad ini. Iya iyalah. Kalau dalam perspektif Islam, dalam agama Islam, biasanya disebut dengan husnudon, lawannya suudon itu. Ya, jadi berprasangka baik, berprasangka jelek kalau pelajaran agama itu. Nah, semuanya sudah tahu ya. Jadi kalau umum itu berpikir positif, kalau secara Islam namanya husnudon. Nah, penjelasan lanjutan. Boleh atau tidak kita berpikir negatif? Nah, secara umum ya namanya kita itu kan masih bisa berpikir ya guys ya, aliasnya kita masih hidup. Yang namanya berpikir negatif itu ya boleh. Nah, asalkan masih dalam batas normal atau wajar. Maksudnya gimana Us? Nah, kita lihat misalnya menaruh sepeda ontel di tempat umum tapi tidak dikunci, tidak ada yang mengawasi. Nah, kalau dicuri orang bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh berpikir negatif yang boleh. Ya mestinya jangan naruh sepedanya sembarangan, kan seperti itu. Berikutnya, manfaat berpikir positif ada: satu, tidak mudah stres. Dua, jiwa dan raga menjadi lebih sehat. Tiga, lebih semangat. Empat, punya banyak teman guys. Oke, dan nomor 5, dekat dengan Allah. Nah, nanti pelajarannya hari ini akan membahas 5 manfaat. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Yang paling utama saya jelaskan 5 aja guys. Oke. 1, tidak mudah stres. Siapa yang mau stres? Gak ada. Orang itu gak mau stres, pengennya happy terus, betul. Nah, setiap orang biasanya mengalami stres, wajar. Asalkan gak parah-parah amat, terus betul. Berpikir positif merupakan langkah yang paling mudah. Jadi kalau pikirannya ini positif guys, ya enak. Bisa dibilang santuy, santai. Nah, santai aja pikirannya. Akhirnya gak mudah stres, gak mudah kena beban, gak mudah bosan sama tugasnya. Nah, tugas yang bosan itu adalah biasanya saking numpuknya, saking banyaknya guys. Jadi kita bisa mudah stres kalau sudah numpuk. Nah, kepo ini. Nah, 2, jiwa raga lebih sehat. Ingin tahu? Kepoin dong. Nah, penyakit yang sulit deteksi itu adalah penyakit dari pikiran. Kamu sumpek itu sulit deteksi. Akhirnya apa? Jiwa raganya kurang sehat. Kalau ingin sehat jiwa raga, penentunya adalah yang pertama pikirannya harus tenang. Jiwanya sehat, badannya kuat. Makanya pikiran kita harus berpikir positif. Yang ketiga, lebih semangat. Kalau kita berpikir positif, itu auranya itu beda.
kita biasanya lebih semangat. Jika jiwa raga kita sehat, pasti terasa fit. Badan ini kan enak kalau sudah sehat ya. Kalau sehat, itu belajar jadi semangat. Kalau nggak sehat, ya malas, ngantuk, alasan. Nah, lebih semangat. Nah, semangat ini apa? Yang merasakan adalah diri. Nah, tidak mudah ngantuk pasti. Saat belajar ya, oh ternyata itu belajar mudah. Tapi saat belajar matanya mesti pengen ngantuk, pengen tidur, pengen ngantuk. Ya memang itulah godaannya setan. Yang nomor 4, nah ini kalau apa itu kita berpikir positif, ya kita bisa memiliki banyak teman, guys. Ya Mas, Mbak, banyak teman itu perlu, apalagi dalam kelas, terutama kelasnya masing-masing. Jangan sampai kita itu tidak suka teman. Karena kenapa? Kita suka berpikir negatif. Nah, dampak dari berpikir positif adalah mudah memaafkan. Nah, mudah dimaafkan, saling memaafkan, apalagi suka berbagi, dermawan. Nah, berarti kita tergolong anak yang baik. Kalau kita mudah memaafkan, punya banyak teman. Coba temannya yang nggak suka sama teman kita itu, pasti apa? Temannya sedikit. Jadi berpikir positif itu bisa memiliki banyak teman. Nah, pasti itu disukai banyak teman. Nggak mungkin ada teman yang nggak suka itu kalau kita baik. Nah, coba kalau kita selalu berpikir positif, ya apa? Teman-teman yang nggak mau sama kita. Karena kenapa? Ya kita nggak enak ditemani sama teman itu. Nggak usah berteman dengan itu, nggak usah. Anaknya nggak enak. Tuh. Yang nomor 5, dekat dengan Allah. Kalau kita berpikir positif, segala sesuatu yang terjadi ini karena Allah, kayak misalnya sekarang ini, karena lagi pandemi ya guys, bahasanya pandemi itu yang mendatangkan ya Allah, yang mendatangkan bukan Ustadz Fuad itu. Nah, jadi yang namanya dekat dengan Allah itu kita merasa apa? Merasa lapang dada, kita bisa berpikir positif, meningkatkan kedekatan dengan Allah. Banyak berdoa, ya Allah, aku pengen sekolah ya Allah, yang buka tuh ya Allah sekolah nih ya Allah. Oh, sekolahnya sudah buka guys, tapi belum boleh masuk. Nah, aku pengen sekolah ya Allah, pengen rame-rame main bola ya Allah. Semoga angkat virus corona dari muka bumi. Nah, kita berdoa dengan bersama-sama. Segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah, guys. Nah, ini adalah bagian dari rencana Allah. Gitu. Lebih bersikap lapang dada. Ya wis toh, mau gimana lagi ada corona, nggak boleh sekolah. Bisanya ketemu Ustadz Fuad. Nah, kelihatan kepalanya tak gini. Nah, dari laptop. Nah, cuma sambil disapa gini. Halo guys, assalamualaikum. Nah, mau nggak mau kita sekarang lagi berhadapan seperti ini. Nah, kesimpulannya, yang pertama, berpikir positif itu penting. Nek gak penting, nah, bahaya. Ini nek gak bolo ya guys ya, gak tak kasih tahu kamu. Ini kalau nggak bolo tenanan, ini gak tak kasih tahu kalau berpikir positif itu penting guys. Ya, jangan dianggap sepele guys. Kalau kita ini seudon, ya berpikir negatif terus. Waduh, bisa-bisa apa? Bisa-bisa pusing, bisa-bisa stres guys. Nah, jadi kalau kamu apa itu berpikir positif bahwa tugasnya itu penting, ya nggak mungkin akan tugasmu itu bahasanya numpuk sampai nggak kepegang, kebanyakan main sepeda gitu. Ya. Dampaknya ada dan nyata. Berpikir positif itu dampaknya ada dan itu nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kamu berpikir gini aja. Misalnya berpikir negatif. Ayah sama ibuku tuh gak sayang sama aku. Kamu terus mau gimana? Ya, dimarahi terus. Ya. Akhirnya apa? Kamu dimarahi terus karena pikirannya dimarahi terus. Ya. Padahal Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, itu yang penting, guys. Jadi Allah itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Bisa happy dan bersyukur kalau kita bersikap positif.
Alhamdulillah kita itu sudah dikasih enak. Lihat tuh orang-orang yang kurang enak di sekitar kita itu. Bersyukur kepada Allah. Gitu. Dan yang paling penting, syukur yang nyata itu bukan alhamdulillahirabbil alamin ketika dapat kue atau dapat uang, Mas. Ya. Berpikir positifnya begini, kita bersyukur kepada Allah itu satu yang nyata. Kita tingkatkan ibadah kita. Caranya gimana? Gampang sekali. Yang pertama hanya sholat tepat waktu. Loh, itu tok. Cara bersyukur yang nyata itu gitu. Kita sudah berpikir positif, sudah berikhtiar, gitu. Kok nilainya elek terus lah, karena kita belum mendekatkan diri sama nah, karena kita kenapa belum pantas, ternyata ranking 1, masih gaya, masih sombong. Nah itu kita ya nggak boleh seperti itu. Maka dari itu berpikir positif itu harus dimiliki oleh setiap anak dan harus dimiliki oleh setiap orang, karena pentingnya itu luar biasa. Nah, hari ini itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara makan teratur dan beribadah tepat waktu. Kok bisa beribadah tepat waktu? Iya, kamu itu sebelum ibadah diajari wudhu dulu. Makanya yang namanya wudhu itu menghilangkan hadas besar, menghilangkan najis kecil, hadas kecil. Kenapa kok begitu? Ya siapa tahu ada kuman-kuman itu kan kamu sudah disuruh cuci tangan secara otomatis. Nah, itu salah satunya, itu bentuk bersyukur itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.